dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita tahu mana yang batil dan juga mana yang hak. Anak-anakku sekalian, melalui video ini Pak Gofar ingin berdoa untuk kita semua. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari segala macam penyakit dan wabah yang sedang merebak, serta semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Gofar ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul puasa sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 184, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Dari itu kita tahu bahwa puasa menyehatkan. Kenapa? Karena pada saat puasa kita mengistirahatkan lambung kita. Yang di luar bulan Ramadan, lambung kita bekerja setiap hari untuk mencerna makanan. Pada saat kita puasa, kita mengistirahatkannya. Yang kedua adalah penelitian seorang profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Profesor Mustafa An-Nazar Al-Magister. Beliau mengatakan bahwasanya manusia yang berpuasa, seseorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya darahnya akan mengalir lancar. Sedangkan menurut dokter, penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit kritis disebabkan oleh kurang lancarnya peredaran darah. Anak-anakku yang aku sayangi, kita saat berpuasa pernah mengalami terserang penyakit baik batuk maupun flu. Itu dikarenakan kita belum melaksanakan puasa sehat. Dari itu, kali ini Pak Gofar ingin menyampaikan tips-tips untuk kalian supaya puasa kalian lebih sehat. Berikut Pak Gofar akan bagikan tips supaya puasa kalian lebih sehat. Yang pertama adalah saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa, kita dianjurkan untuk mensegerakan. Kemudian kita disunahkan untuk makan kurma dan minum air putih. Kenapa? Karena kurma rasanya manis, akan segera memulihkan tenaga kita yang hilang ketika berpuasa. Yang kedua adalah berbuka dengan bertahap. Misalnya, sebelum sholat maghrib, kalian makan 2 butir kurma, kemudian minum air putih, dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, barulah makan secukupnya. Supaya apa? Supaya lambung yang ada di dalam perut kita ini tidak kaget, karena seharian penuh sudah kosong, kemudian langsung diisi makanan, akhirnya kaget. Harus bertahap, sedikit demi sedikit. Yang terakhir saat berbuka adalah jangan balas dendam. Ini yang sering terjadi oleh anak-anakku sekalian, karena merasa sehari tidak makan sama sekali, akhirnya pada saat buka puasa balas dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
berlebihan. Jika berbuka puasanya berlebihan, maka itulah yang disebut dengan puasa balas dendam. Akhirnya yang terjadi, sholat maghribnya males, sholat raweh ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian yang Pak Gofar cintai, yang kedua adalah pada saat kita sahur. Berbeda dengan saat berbuka, pada saat sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkan. Misalnya 30 menit sebelum imsak baru kita makan sahur, seperti itu. Selanjutnya di dalam makan sahur, baiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi lengkap, protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin. Kemudian disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena makanan yang mengandung banyak serat akan bermanfaat menghilangkan rasa lapar. Selanjutnya adalah minum air secukupnya. Menurut kedokteran, manusia setiap hari membutuhkan 2 liter air. Yakni kalau kita bagi pada gelas, 2 gelas ketika berbuka, 4 gelas ketika malam hari, dan juga 2 gelas ketika sahur. Kemudian setelah sahur, baiknya kita langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola maupun di masjid. Setelah itu disarankan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Karena apa? Karena tidur setelah sholat subuh adalah menghilangkan rezeki. Selain itu juga tidur setelah sholat subuh akan mengakibatkan kita lemas. Kalau puasa kita diawali dengan tidur setelah sholat subuh, akhirnya kedepannya sampai siang, sampai sore kita akan lemas. Supaya tidak mengantuk setelah sholat subuh atau tidak tidur setelah sholat subuh, baiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan. Syukur alhamdulillah kegiatan tersebut bernilai ibadah, seperti membaca Al-Quran, membantu orang tua. Kemudian kita juga perlu berolahraga supaya tubuh kita semakin bugar. Lakukan olahraga ringan pada pagi hari supaya puasa kita semakin semangat. Pada saat berpuasa, kerjakanlah aktivitas seperti hari-hari biasa. Jangan malas, karena malas adalah sifat setan. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Yang terakhir dari Pak Gofar adalah, dari sekian aktivitas tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila terpaksa harus keluar rumah. Semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan juga wabah yang sedang merebak saat ini. Pak Gofar berdoa supaya anak-anakku sekalian dan juga keluarga terhindar dari segala musibah. Amin, Allahumma amin. Akhirnya Pak Gofar mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh